Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berdasarkan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku, hukum hewan kurban yang terkena wabah PMK dibagi menjadi 3 kategori, yakni sah, tidak sah, dan sedekah atau tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda. Salah satu syarat sahnya hewan kurban itu adalah yang tidak buta. Butanya sangat jelas itu tidak sah. Kemudian yang sangat sakit atau sakitnya nampak sekali. Kemudian yang pincangnya jelas nampak. Kemudian yang sangat kurus. Hewan kurban, hewan ternak yang terjangkit PMK itu bila hanya tidak sampai gejala klinis berat, tidak sampai kurus, kemudian dia masih bisa berdiri, kemudian gejalanya hanya ringan, tidak mempengaruhi kualitas daging secara signifikan, itu tidak termasuk hadis yang memuat tadi, yang sakitnya sangat jelas, kemudian pincangnya sangat jelas. Jadi dia termasuk hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Jika sudah terpapar PMK dengan gejala berat seperti kuku terkelupas, kemudian dia tidak bisa berdiri apalagi berjalan, kemudian kurus, itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Namun jika hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat kemudian sembuh dari penyakit setelah lewat rentan waktu atau setelah 13 Zulhijjah, maka hewan tersebut masuk dalam kategori sodaqoh dan bukan sebagai hewan kurban. Selain itu, Kiai Haji Miftahul Huda menghimbau kepada umat muslim agar tidak panik dan ragu untuk tetap menjalankan ibadah kurban, serta tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi daging kurban sebab hewan kurban yang terjangkit PMK tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan aman untuk dikonsumsi. Dari Ciawi, Pika Novianti, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.